warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama saya Bang Yusuf Maharaja. Kali ini kita berada di Amuntai, tepatnya berada di Candi Agung Amuntai. Ya. Nah, kebetulan di samping saya ini beliau ini adalah pengelola Juru pelihara Candi Agung. Juru pelihara Candi Agung. Nama pian siapa? Nama ulun Ibu Arba'inah. Ibu Arba'inah. Nah, bolehlah pian ceritakan mengenai situs yang Candi ada Agung. Nah, di sini Candi Agung ini. Di Amuntai ini. Ya. Gitu. Karena Candi Agung ini ada beberapa situs peninggalan kepurbakalaan. Nah, jadi Candi Agung ini, di depan Candi Agung ini sekitar 3 meter di depan ada situs pertapaan Pangeran Sonata. Ada lagi kurang lebih 3 meter dari pertapaan ada lagi situs Mahligai Putri Jinjungbui dan situs pintu penjagaan atau pintu gapura. Kalau sumur apa tuh termasuk lah? Enggih ya. Termasuk jalan. Nah, terus belum ada melihat tuh di Mahligai itu katanya di dalamnya itu memang ada sebuah kayu sebiji, tiang sebiji lah. Iya. Itu maksudnya Mahligai itu apakah memang itu semacam kayak rumah atau? Mahligai itu adalah Mahligai tempat peristirahatan Putri Jinjungbui. Tempat sidin berias dan berdandan, dan di depan Mahligai itu waktu dulu ada sumur tempat sidin berdudus dan bermandi-mandi. Berdudus ya kita benjat atau bermandi-mandi. Kalau yang di belakang kita nih apa bedanya? Kalau ini berdiri sedikit Pak. Nah. Nah, kalau ini situs Candi Agungnya, jadi situs Candi Agungnya ini situs kita pendopo utama atau jadi kita tuh pesenggrahan perkumpulan keseluruhan alam gaib. Karena Putri Jinjungbui ini kedede kuburannya sidin sudah kasap, sudah jadi di gaib orangnya ke Putri alam Jinjungbui. Oh, jadi ini semacam kayak pesanggrahannya Putri Jinjungbui. Kalau yang di depan itu pertapannya Pangeran Surinata. Kalau antara Pangeran Putri Jinjungbui dan Pangeran Surinata ini asal muasalnya sidin dari mana? Boleh lah pian ceritakan. Boleh, silakan. Kalau waktu dulu yang mempelopori yang mendirikan Candi Agung ini adalah Ampu Jetmika dari negara Keleng. Nah, setelah Ampu Jetmika jatuh sakit, lalu beramanat kepada itu juret-juret sidin, kedebuli keturunan kita jadi raja. Nah, lalu kan diperintahkan nantinya setelah aku meninggal, yang Ampu Jetmika harus mencari raja putri. Nah, lalu kan waktu itu karena Candi Agung ini peninggalan agama Hindu, awalnya kan agama Islam belum ada. Pertama kali yang datang ke Kalimantan ini agama adalah agama Hindu yang dibawa sidin. Nah, jadi karena amanat oleh Ampu Jetmika kedua keturunan kita jadi raja. Karena kalau memang kita keturunan jadi raja nih, kena nantinya huru-hara dan bencana akan terjadi. Nah, lalu beramanat harus mencari raja putri. Nah, kebetulan Putri Jinjungbui ini asal usulnya dari daerah Gunung Batu Piring. Karena waktu dulu sidin Gunung Batu Piring itu daerah mana? Daerah Paringin. Oh, Paringin. Daerah Paringin yang termasuk Kabupaten Kendang Balangan. Iya ya. Tapi desas-desus yang lu dengar bahwasanya Putri Jinjungbui ini memang adalah salah satu keturunan daripada Nabi Haidir. Ya, karena beliau itu kan dilahirkan dari Junjung dan Buih yang Junjung naik ke atas. Raksasa. Waktu itu sidin kan karena asal usul Putri Jinjungbui tadi daerah Gunung Batu Piring, lalu kan waktu mencuci pakaian tuh lalu sidin tergelincir. Kebetulan Patih Lambu Mangkurat ini hanya mencari raja putri tadi. Nah, kurang lebih 2 tahun sudah mencari raja putri, lalu direncanakan hendak pulang ke Kerajaan Negara Dipa ini. Terus itu lalu malamnya ada suara ayahandanya, jangan pulang dulu ke negara Dipa. Kamu harus mencari raja putri, tapi kamu harus membuat rakit dari pohon gadang pisang, 17 pohon gadang pisang dirakit di ujung-ujungnya mayang murai, dan kamu berpakaian dasar dan menghilir kita belerot. Nah, di situ nantinya jadi ada buih raksasa.
atau pusaran air. Nah, di pusaran air itu sedang kena timbul buih. Nah, di buih itu nantinya kamu yang menemukan Raja Putri tadi. Nah, kebetulan pas betul dengan isyarat dan mimpi tadi, lalu Sidin melaksanakan di dalam mimpi tadi lah ketemulah Putri Junjung Buih. Terjadilah pernikahan. Ya, belum ya, lalu dijadikan raja. Sini kalau laki-laki itu raja, kalau perempuan itu Putri. ratu. Nah, itu Ratu. belum menikah lagi sama Pangeran Surinata. Nah, lalu kan saling bicara. Ketemunya Putri Junjung Buih ini simpang 4 negara yang tak masuk Kabupaten Kandangan, dan sungainya itu menembus dari Margasari, Marabahan sampai ke Kowen. Nah, disitulah Putri Junjung Buih ditemukan oleh Patih Lamau Mangkurat, lalu dijadikan ratu di sini. Nah, terus tadi ulun lihat banyak tamu-tamu yang memang ketika masuk dalam sini harus berkeliling. Itu apakah memang termasuk daripada ritual atau tradisi lah, atau tradisi daripada orang-orang yang ada di Candi Agung ini yang terdahulu? Yang datang ke Candi Agung. Itu kalau masalah baku lilin, kalau jurang tuh tawaf lah. Tawaf tuh bahasa Indonesianya ya baku lilin. Nah, kalau tawaf tuh kan bisa di Mekah. Bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya tawaf kan bahasa Arabnya. Nah, karena itu sudah turun temurun, orang sudah kebiasaan, sudah tradisi, adat ataupun hajatan mau baku lilin. Kita nih silahkan aja mengambil apa aja kita atau menyilahkan orang yang mau berkeliling menunaikan hajatan tadi. Nah, cuma bukan diharuskan berkeliling lah. Nah, karena kan salah paham. Itu yang jaga yang mengharuskan berkeliling tadi minta maaf lah. Itu tergantung yang datang aja, datang ke sini kan silahkan aja. Kita pun kadang melarang kan. Nah, terus ini Cel, artinya kalau perbedaan candi-candi yang ada di Pulau Jawa itu kan sampai sekarang ini masih berbentuk dan ada yang tersisa. Nah, kenapa ini kan candi nih? Kenapa candi-candi kita yang ada di Kalimantan ini sisanya pun enggak ada? Nah, seperti itu kenapa tuh? Karena candi ini waktu dulu kemungkinan karena candi ini kan waktu dulu kan termasuk kerajaan nih. Nah, ini kan termasuk kerajaan negara di Pakahuripan. Terhapusnya terhapusnya candi-candi yang ada kita di Kalimantan ini datangnya penjajahan Belanda. Nah, waktu itu kan Belanda hendak menguasai. Nah, setelah itu sudah jadi keturunan-keturunan raja atau bernama Raden atau Gusti atau gitu tuh. Nah, itu diincarnya oleh Belanda. Karena Belanda hanya menguasai, jadi terhapusnya kerajaan kita nih datangnya penjajahan Belanda. Nah, jadi dimusnahkan lah. Lalu dimusnahkan seperti Keraton Banjarmasin, keraton yang ada di Kerajaan Banjar, dari Kerajaan Daha itu habis dibumi hanguskannya oleh Belanda. Nah, kalau di Candi Amuntai ini hanya tersisa ini aja, tersisa ada bata-bata yang bersusun rapi, ada tersisa lagi sebagai apa aja kita tuh tihang ulin penguatnya. Nah, kan seperti di Mahligai aja kata Pian tadi kan, di Mahligai itu kan ada satu tiang besar aja kita tuh tihangnya seperti apa aja kita tuh. Nah, itu tihangnya itu sisa dari bangunan Mahligai Putri Junjung Buih. Nah, terus selama si Pian berapa tahun dah? Kurang lebih 14 tahun. 14 tahun. Nah, selama Pian 14 tahun itu apakah pernah menemui hal-hal yang memang di luar nalar kita, di luar logika kita? Pernah lah Pian menemui? Kalau ulun ceritakan itu masuk rahasia Bang Pangle. Kalau kita timbul fitnahan apa? Karena Bunda ini pernah menemui seperti kuduk putih lah, pas ulun tadi ceritakan. Seperti ular putih. Itu kan sekitar di sini. Karena kan kalau Putri Junjung Buih Putri Junjung Buih ini hanya kayak apa aja berbentuk wujud Sidin Kawa. Nah, Sidin itu hanya menampilkan wujud seperti itu. Kalau mungkin seperti ulun nih wujud, mungkin ulun tidak kau memandang karena aura Sidin itu luar biasa. Nah, Putri Junjung Buih itu orang yang bijaksana, yang beribawa, cantik, kada sebanding kecantikan kita yang di alam nyata ini. Sebabnya aura orang tuh luar biasa.
cahaya aura orang tuh. Jadi kalau kita kada kawa memandang, kada kawa anu orang tuh, lalu kita kasurupan lah, jadi kita tuh kada sadar diri, lalu awak nih rasa merinding, rasa apa kayak itu. Nah itu. Nah terus Jal, menarik nih kalau kita bahas. Artinya Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata ini Suami istri Pak. suami istri kan? Nggih. Suami istri. Lalu apa bedanya dengan jin, setan, atau apa segala macamnya? Itu kan beliau itu kan memang asal muasalnya manusia nih. Nggih. Manusia yang berpindah alam. Iya. Nah itu apa bedanya? Apakah bisa dikatakan seperti itu atau bagaimana? Kalau buhennya nih, kalau secara kita tuh karena ini memang waktu dulu Hindu, tapi kita lah masih kisah ceritanya masih simpang siur. Sidin ini Islam di alam gaib. Nah karena Sidin kasab sudah tembus pandang, lalu jurang keanuan Sidin tuh hilang lawan jasad-jasadnya. Tapi Sidin sewaktu-waktu bisa menampaikan wujud Sidin muncul. Itu kalau karamah dari Sidin. Nah, kalau jin segala jin yang jahat-jahat itu kada terceritakan. Sidin ini orang baik karena kan Sidin tuh titisan atau juriat dari keturunan Nabi Haidir. Nah, jadi itu masalah-masalah jin tuh mungkin di luar dari candi ini. Berarti jadi tadi asal muasal dari Empu Jatmika, Enggak, terus Putri Junjung Putri Junjung Buih, Buih, terus lagi Pangeran Suryanata itu raja yang ketiga karena sudah kawin lam Putri Junjung Buih, tahta dan kerajaan ini diserahkan sama Pangeran Suryanata. Jadi Sidin yang ketiga. Enggak. Yang pertama dan kedua Empu Jatmika yang mempelopori awalnya berdiri, yang kedua Putri Junjung Buih, tiga Pangeran Suryanata dan Raden Surya Gangsa Wangsa itu anak Putri Junjung Buih. Nah sampai di situ aja udah mengetahui apa kisah ceritanya ini nih yang ada di Tutur Candi. Nah itu. Tapi kalau ulun pernah berkunjung ke makam Pangeran Suryansa itu kayaknya batu batanya ini Mirip. kurang lebih dengan batu bata yang ada di sana. Cuman ulun kurang memahami dan kurang mengerti itu apakah kan jurusan kepurbakalaan orang tuh. apakah memang ada sangkut pautnya di sini ataupun tidak. Ada juriat Sidin ya. Jadi Sultan Suryansa itu lahir dari Kerajaan Dehe yang di negara tadi yang termasuk Kabupaten Kandangan, dan airnya itu kita tuh sungainya mengaliri Sungai Marabahan, Margasari dan Sungai Kakuin. Jadi kalau di Tutur Candinya itu Sultan Suryansa itu buyut ketujuh dari Pangeran Suryanata Putri Junjung Buih, karena yang melahirkan kerajaan Dehe itu adalah Kalarang Lungsu. Nah jadilah sudah Kalarang Lungsu cucu Putri Junjung Buih kita tuh membuat kerajaan Dehe situ. Terus lagi lahir apa kakinya Sultan Suryansa tadi Soekarama, lahir lagi ayahanda Sultan Suryansa Mantri Jaya kawinan Raden Galuh kita tuh ada sangkutnya lah bubuhan Pangeran Mangir, Mestaruda, Singakarsa ya yang di Kandangan itu. Nah itu kerajaannya. Terus Cil, ada lagi kami lihat tadi yang biasa orang datang berkunjung sini mandi-mandi, apakah memang airnya itu punya apa namanya, semacam kayak ada khasiatnya atau memang sudah menjadi adat dan istiadat turun-temurun di candi ini? Memang betul Jepen, terutama ada khasiatnya, dan kedua sudah ada kita turun temurun. Itu dua faktor itu memang ada. Nah kalau orang mau mandi-mandi di sini bisa orang tuh keturunan dari kita tuh buhan Raden, dari Antong, Indin. Cuma bisa juga yang orang umum nih pun bisa. Nah kada bagelar Indin Gusti tadi bisa juga mandi di sini karena sudah turun temurun, sudah kebiasaan. Misalnya kan orang itu bila melahirkan anak, ya misalnya kan anak lahir nanti dibawa lagi ke sini dimandiin. Misalnya orang biasanya sudah mandi mau kawin, hendak supaya dapat jodoh, jadi pandang orang supaya aura kan itu supaya payo, supaya bungas ya kayak itu bisa juga. Ada juga orang yang mau jadi mandi ini macam-macam balah. Nah mandi ini misalnya pengen ada calon jadi gubernur kah misalnya, atau jadi bupati kah. Jadi karena Putri Junjung Buih ini kita tuh ratu yang termasuk orang yang bijaksana, yang beribawa, jadi kan karena kita Banjar, terutama kita Banjar, jadi kita minta doa leluhur kita
Nah, supaya kita jadi pemimpin yang kayak Sidin kan, yang bijaksana, yang beribawa, pula yang disenangi oleh masyarakat. Nah, itu Pak mandi-mandinya inge. Cuma lillahi ta'ala aja Pang lah. Jadi kita sini lillahi ta'ala aja lah semuanya supaya jangan tergelincir kita lah. Nah, ambil karamah Sidin, berkat karamah Sidin kan gitu. Terus lagi ada satu lagi di pertapan Bang Sena tadi kan ada semacam kayak tusuk bilah. Oh, menjengkali bilah. Nggih. Nah, sebelum ulun begawi di sini dari 2006 itu sudah ada itulah yang bekilanan tadi. Nah, karena Pangeran Sorenatan nih waktu dulu kan betapa kalawah ini kita tuh mahalawat. Nah, Sidin tuh waktu betapa itu besar dede Sidin tuh, kata orang ke dede 7 hasta. Nah, mungkin besar lah. Nah, jadi mengambil dari situ Sidin betapa, lalu sekarang ini menjengkali bilah atau mengilani bilah. Cuma bilah itu kita tawakatu Allah aja lah, bukan nangkainnya jadi sirik nih. Bilah itu bisa pas ujar tadi, bisa berlebih, bisa berkurang. Nah, kalau pas katanya yang mengilani itu, mudah-mudahan apa yang dihajatakan minta doalan Pangeran Sorenatan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan. Ke situ juga cuma perantara itu. Nah, karena sudah kita tuh tradisi atau adat kan, cuma tawakal Allah lah semuanya. Nah, terus yang dimaksud dengan tiang 9 itu yang mana? Oh, tiang 9 itu pelabuhan dermaga. Sekarang ini dijadikan orang tempat untuk bermandi-mandi. Karena tempatnya di Mahligai Putri Nyumbuh itu kada memungkinkan. Nah, jadi di situ Betihang 9. Betihang 9 itu waktu dulu kan kalau tertinggal sungai kecil-kecil ini waktu dulu lautan 500 tahun yang lalu. Karena di sini pusatnya kita tuh pusat perdagangan, terkena dengan pusat perdagangan. Jadi kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan mana berdagang. Jadi disitulah di tiang 9 itulah waktu dulu kita tuh merapatkan kapal layar masing-masing kita tuh. Nah, kata weh ini kan pelabuhan. Kalau orang bahari apa dermaga. Nah, karena di sini memang pusat semacam kayak pusat perdagangan lah. Karena yang membuat tadi kan saudagar kaya. Makanya jadi Sidin kada boleh keturunan kita jadi raja. Kita nih hanya saudagar kaya, bukan darah biru. Lalu nantinya kalau keturunan kita ini jadi raja, huru hara dan bala bencana akan terjadi. Itu nang kadewen itu tadi anak Sidin nang patih lamu mangkorona ampujit mika. Padahal kan Sidin ahli waris. Beretkan keturunan cuma itu amanat dari ayahanda. Lalu kisah mencari raja putri tadi. Ulun terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktu Bian mau meluangkan waktu. Sedikit lah menceritakan mengenai sejarah Candi Agung yang ada di Muntai. Terima kasih. Kita akan terus menggali sejarah Banjar yang ada di bumi Kalimantan. Mantap. Terima kasih banyak.